Di dalam Minhajul Abidin beliau sebutkan aqabat, rintangan-rintangan, tingkatan-tingkatan, tangga kalau kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tangga yang pertama? Al-aqabatul ula. Rintangan yang pertama aqabatul ilm, rintangan ilmu, saudara. Jadi nggak bisa ente mau sampai kepada Allah sebelum ente lewat tangga yang pertama. Nggak bisa, saudara. Tangga pertama ilmu syarat mutlak. Wa bihi yu'rafu haqqullah. Hanya dengan ilmu kau tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabdanya Nabi, Bu, Pak. Ini kelihatannya singkat, populer, sering dibawakan, tapi maknanya begitu dalam. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah tuntun dia untuk paham ilmu agama, saudara. Artinya apa? Kalau Allah hadirkan Anda di majelis ta'lim, Allah hadirkan Anda di majelis ilmu, Allah hadirkan Anda duduk bersama ulama, insya Allah jadi pertanda baik. Kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Beruntung alhamdulillah, ini kita udah mulai lagi pengajian. Duduknya Anda di majelis ilmu bukan sekedar duduk di depan guru, tapi ini adalah tangga pertama Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kau tidak akan sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu aja nggak cukup, Bu. Kata Imam Al-Haddad harus dibarengi dengan amal. Wal amal wa huwal qiyamu bi amrillah. Ilmu aja nggak cukup, tapi ilmu harus diamalkan. Cukup nggak cukup tahu ini halal ini haram, nggak cukup. Tapi yang perintah Allah dijalankan, yang larangan ditinggalkan. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, kata Nabi jadi bahan bakar neraka, saudara. Makanya ilmu doang nggak cukup, Bu, Pak. Al ilmu hujjatun alaik, kata Imam Al-Haddad, hatta ta'mala bih fa idza amilta bihi fa huwa lak. Ilmu akan jadi saksi nanti memberatkanmu di hadapan Allah. Sampai kapan? Hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan ilmunya. Fa idza amilta bihi fa huwa lak. Kalau sudah kau amalkan, baru ilmu itu nanti akan bersaksi membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu amal aja kagak cukup. Ada syarat yang ketiga, al-ikhlas. Harus ikhlas. Wa huwa tasfiyatu malillah. Ikhlas itu memurnikan betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beramal bukan karena ngarep pujian, bukan karena takut cacian, bukan karena ngarep dunia, bukan karena ngarep jabatan, bukan karena ngarep suara, tapi saya beramal, saya ngaji murni karena pengen cari ridha Allah Subhanahu. Yang keempat, yang terakhir, wal bara'ah minal hauli wal quwwah. Dia melepaskan diri dari kekuatan dia. Dia beramal, dia sadar, saya beramal, saya berilmu, bahkan saya dikasih taufik untuk ikhlas bukan karena saya, tapi karena kasih sayangnya Allah kepada saya. Kalau bukan kasih sayangnya Allah kepada saya nggak bakal duduk di majelis ilmu, saya nggak akan belajar, nggak akan berilmu. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya nggak akan beramal. Berapa banyak orang yang berilmu nggak beramal. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya jadi orang paling ria di atas muka bumi. Semuanya ini murni dari Allah Subhanahu. Al-bara'ah minal hauli wal quwwah. Murni dia kembalikan kepada Allah. Saya nggak punya andil. Saya kalau baik, baiknya saya karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah, karena pemberian Allah. Saya kalau berjuang, berjuangnya saya bukan karena saya hebat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya berani, tapi karena Allah. La yashhad nafsah, saudara. Sama sekali nggak menyaksikan dirinya, nggak melihat dirinya punya andil, nggak merasa dirinya sesuatu, tapi betul-betul dia merasa semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, la haula fi tarkil ma'siyah wa la quwwata min fi'li ta'at illa billah. Kita nggak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat.
kita tidak ada kemampuan li fi'li ta'at, untuk berbuat taat kecuali murni dari Allah Subhanahu. Kenapa saya sekarang berada di majelis? Kenapa sekarang saya zikir? Karena Allah gerakin saya. Kalau Allah nggak gerakin saya, kalau Allah tidak jaga saya, mungkin sekarang saya lagi mabok, mungkin saya yang lagi narkoba. Semuanya murni dari Allah. Saya bukan apa-apa. Masya Allah. Makanya ulama mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Yang tahu dirinya lemah, Bu, dia takal tahu Tuhannya maha kuat. Yang tahu dirinya kecil, dia akan tahu Tuhannya maha besar. Yang tahu dirinya gak mampu apa-apa, dia akan tahu Tuhannya maha mampu. Yang tahu, yang sadar dirinya bodoh, dia akan tahu Tuhannya maha mengetahui segalanya. Yang sadar dirinya tidak punya apa-apa, dia tahu Tuhannya maha sempurna. Semuanya murni dari Allah. Masya Allah. Makanya Pak Bu, kita sadar, kita ini semua titipan dari Allah. Bahkan ilmu yang Allah kasih kita titipan dari Allah. Gak pantas buat disombongin. Amal yang Allah kasih kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, titipan, murni titipan dari Allah. Apa yang mau disombongin? Ada tukang parkir, lahan parkirnya 1 kilometer atau 1 hektar, yang parkir 500 mobil, terus petantang petenteng, pakai cincin 10 biji, petantang tenteng. Ini 500 mobil, mobil gua semuanya. Kira-kira gila apa kagak? Gila apa kagak? Lalu gila tuh mobil titipan. Yang namanya titipan, satu kagak bisa dibangga-banggain, titipan, amanat. Titipan. Dan yang kedua, yang namanya titipan mesti dijaga baik-baik. Orang nitip mobil sama kita, begitu tuh orang mau ngambil mobil, tahu-tahu spionnya udah pecah, knalpotnya udah copot, bannya udah kempes, setirnya udah patah. Ngamuk apa kagak tuh kira-kira? Titipan mesti dijaga. Begitu pula ilmumu, amalmu, jabatanmu, semua yang kau punya titipan dari Allah, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk digunakan semestinya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kita ngaji lagi serius dikit nih ngajinya. Ntar part kedua baru dah yang kacau-kacau dah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu syarat buat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? Pegang buat modal hidup kita. Syarat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? 4. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat murni diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Haddad, faman arafa haqqallah, siapa yang sudah tahu ilmu, dia mengetahui hak-haknya Allah, wa qama bi amrillah, kemudian diamalkan, wasaffa ma'lillah, kemudian dia ikhlas, wa tamada 'ala Allah, dan diserahkan semuanya kepada Allah. Apa balasannya? Fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtabah. Yang seperti itu adalah manusia yang diridhoi oleh Allah. Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk ikhlas, untuk betul-betul nggak merasa sesuatu tapi menyerahkan dirinya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama.